Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di channel Komputekno. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel ya. Ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas berkaitan dengan pembuatan tabel ya. Tidak sekedar membuat tabel saja, namun dengan berbagai pengaturan lengkap ya, hingga dokumen siap untuk dicetak ya. Pertama, sebelum kita membuat tabel dan input datanya, kita akan mengulang sedikit ya pelajaran sebelumnya ya. Pertama adalah saya ingin menunjukkan tentang baris dan kolom. Nah, apa itu baris? Baris adalah ini ya, yang saya tunjuk dengan mouse. Ketika kita klik nomor baris di sini, akan terseleksi barisnya ya. Nah, secara mendatar atau horizontal ini namanya baris ya. Kemudian secara vertikal kita bisa tunjukkan dengan mengklik huruf A, B, C, D ya. Ini merupakan penanda kolom ya. Salah satu kita klik saja. Nah, ini secara vertikal ini namanya kolom ya. Nah, perpotongan antara baris dan kolom, di mana kita menempatkan kursor ini ya, ini disebut sel ya. Perpotongan baris dan kolom, ini baris dan ini kolom ya. Kita letakkan di sini, maka ini terjadi perpotongan antara baris dan kolom. Ini disebut sel ya. Kemudian sebelum kita membuat dokumen berupa nanti ya, berupa tabel, terlebih dahulu kita akan menyeting atau mengatur ukuran kertas ya. Nah, caranya mudah. Kita klik saja pada menu bagian atas ini, kita klik page layout, kemudian margin, kemudian custom margin. Kemudian kita pilih dulu ya kertas yang ingin kita gunakan ya. Misalnya kita pilih saja A4 ya. Kemudian setelah kita memilih ukuran kertas, kita setting margin ya. Nah, kita bisa atur di sini nilainya. Ini masih dalam inci ya. Kita atur saja, kita kurangin. Ketika kita mengatur margin, kita juga perlu perhatikan ya, jika nanti dokumen itu mau dijilid atau rencananya mau dijilid, maka pada bagian margin kiri ini harus kita berikan nilai yang lebih tinggi ya, sehingga nanti ketika dijilid tulisannya tidak kepotong ya, atau tidak tertutup dengan jilitan ya. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Nah, pertama kita membuat tabel ya, kita bisa ketikkan judulnya di sini ya. Ini sekedar contoh saja, kita mungkin membuat ini ya, laporan penerimaan kas ya, tahun 2022. Udah gitu saja, sekedar contoh. Kemudian kita membuat tabelnya di sini ya. Kita pertama menuliskan untuk header ya, atau kepala kolom ya. Pertama adalah nomor. Kemudian caranya kita ketika jaya langsung ya. Kita letakkan kursor di sini. Langsung kita ketik nomor gitu ya, seperti tadi ya. Nomor, no. Bisa tekan enter, bisa juga langsung panah ke kanan ya. Kalau kita tekan enter, maka kursor akan bergerak ke bawah seperti ini. Jika kita tekan anak panah ke kanan, maka langsung ke kanan ya. Ini mungkin bulan ya. Teman-teman pertama ikutin aja ya, lihat dulu ini ya, biar nanti paham ya. Januari, kemudian Februari,
kemudian Maret, April. Nah, dengan pilihan seperti ini kita sudah bisa membuat tabel ya. Ini kita bikin border ya, berupa kotak-kotak garis ya. Kita aktifkan menu home. Kemudian kita pada grup font ini, di sini teman-teman bisa lihat ya, grup font di sini ada simbol atau tombol untuk bottom border ya, border ya. Nanti kita bisa pilih. Nah, kita klik panah kecil ke bawah. Nanti ini banyak pilihan ya, border yang bisa kita pilih. Kita pilih all border ya. Nah, dengan begini kita bisa membuat tabel yang lebih rapi ya. Kita harus gabung dulu ini. Cara menggabung ya, ini di sini bulan-bulan, di atasnya mau kita tulis bulan ya. Kita gabung caranya klik, kita blok dulu atau kita seleksi, kemudian klik merge and center ya. Nah, kita tulis di sini bulan. Oh, di sini bulan tadi ini kita ganti aja ya. Kita ganti uraian gitu aja ya. Nah, karena ini ada dua sel ya yang kita bikin border tadi ya, maka kita harus gabung menjadi satu sel ya, sehingga nanti akan menjadi lebih rapi. Ini kita harus gabung, caranya sama. Ini kita blok dulu ke bawah, merge and center. Sama ini blok dulu sampai ke sini, kemudian klik merge and center. Nah, teman-teman bisa lihat, ini tulisannya nempel ke bawah ya, nempel ke bawah ini juga. Kita harus tempatkan pada tengah-tengah ya, harus secara center ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk membuat center pada group alignment di sini, teman-teman bisa lihat. Di sini sudah aktif senternya ya, namun ini baru center secara horizontal ya. Sedangkan secara vertikal belum center ya, belum ke tengah ya. Ini masih nempel ke bawah, maka agar secara vertikal menjadi tepat di tengah-tengah, maka kita klik ini ya, yang bagian tengah ini. Nah, ini sehingga bergerak ke atas dan tepat di tengah-tengah. Ini kita rapikan tabelnya. Untuk kolom nomor ini bisa kita persempit sedikit ke sini ya. Caranya ini pada perbatasan antara kolom A dan B ini kan ada garisnya ya teman-teman ya. Dekatkan kursor ke sini sehingga berubah menjadi tanda plus. Klik dan tahan, bisa kita geser ke kiri dan ke kanan untuk merubah lebar kolom ya. Sama di B, dekatkan kursor ke perbatasan sini. Klik tahan, geser ke kanan untuk memperlebar. Ini mungkin perlu lebih lebar dikit ya. Nah, begini ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa tulis nomor. 1 enter, 2 kemudian enter. Nah, untuk membuat nomor urut ke bawah kita bisa membuatnya secara otomatis ya. Ini cara yang sederhana, teman-teman bisa ikutin. Di blok dulu sel yang ini dan yang di bawahnya ya. Klik tahan, tarik ke bawah sehingga seperti ini. Kemudian pada kotak kecil kanan bawah ini dekatkan mouse ke sini ya, hingga berubah menjadi tanda plus. Klik tahan, geser ke bawah hingga tercapai nomor yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat 10 nomor saja ya. Nah, 10 nomor di sini lepas ya. Nah, untuk membuat angka ini supaya di tengah, kita bisa klik di sini ya, pada group alignment. Ini kita tombol perataan tengah ya, klik saja. Nah, dari sini ya.
Kemudian untuk membuat border kita perlu di blok di sini ya. Kita bikin all border sehingga menjadi kotak-kotak nanti ya. Setelah kita blok, oh ya kita tambah satu lagi ya teman-teman ya. Ini mungkin untuk jumlah, untuk total ya. Ini baru 10 baris, 10 nomor, kita tambah satu baris lagi sini ya. Kemudian kita klik pada tombol border sini, kita pilih yang all border ya. Nah gini teman-teman ya. Kita bisa pilih, kita bisa tulis di sini total. Ini mungkin kita bikin ke tengah saja, kita klik saja perataan tengah. Nah begini ya. Nah bagaimana dengan judulnya teman-teman? Judulnya kita harus bikin ke tengah ya, rata tengah ya. Caranya kita klik tahan, kita gabung selnya ya, hingga batas tabel sini teman-teman ya. Kemudian kita klik merge and center seperti tadi. Nah gini ya teman-teman ya. Kita ulangi untuk baris kedua. Klik tahan, kita blok, seleksi sampai akhir sini sebatas kolom ya teman-teman. Lepas dulu, kemudian klik merge and center seperti tadi. Mungkin ini hurufnya lebih besar, bikin lebih besar, kemudian kita tebalkan, klik saja yang ini ya, bold ya, atau CTRL plus huruf B juga bisa di keyboard. Nah, kita sebagai contohnya kita akan mengisi data dulu ya teman-teman ya. Saya isikan dulu data-datanya. Data sudah siap ya teman-teman ya. Ini sekedar contoh saja, barusan saya input. Kita berencana menempatkan kolom jumlah ya teman-teman di sini ya. Jadi nanti dari kiri ke kanan kita jumlah. Ini kita tambahkan satu kolom lagi. Di sini jumlah ya teman-teman ya. Jumlah, enter. Nah, kita bikin all border seperti tadi ya, blok semua. Kemudian kita klik di sini. Ini sudah all border, kita tinggal klik saja. Jika belum, kita klik anak panah kecil ini ke bawah secara drop down, diperlihatkan ini ya teman-teman ya, variasi border. Kita pilih all border. Nah, kemudian kolom jumlah ini kita gabung dengan maksud saya sel jumlah ini kita gabung dengan sel di bawahnya agar nanti tepat di tengah. Seleksi seperti ini, kemudian klik seperti tadi match and center ya. Nah ini masih nempel ke bawah, kita centerkan ya. Ini secara horizontal sudah center, ini menyala. Kemudian secara vertikal kita bikin center dengan mengklik perataan yang ini ya teman-teman ya, middle line ya. Sudah. Kita bisa bikin lebih lebar mungkin di sini. Nah, kemudian kita akan belajar operasi hitung sederhana ya teman-teman ya, dengan mengisi kolom jumlah ini. Perhitungan yang kita inginkan adalah kita akan menjumlah Januari, Februari, Maret, dan April ya teman-teman. Nanti hasilnya di sini. Caranya kita ketikkan sama dengan, oh ya, aktifkan dulu selnya di sini ya. Klik kursor di sini, kemudian sama dengan. Ini bisa pakai sum ya teman-teman ya, atau ditambah langsung juga bisa teman-teman ya. Misalnya ini kita klik, daripada kita menyebutkan selnya, kita mending klik aja teman-teman ya. Kita klik, kemudian plus, kita klik yang sini, plus lagi, kemudian kita klik yang sini, plus lagi, kemudian kita klik yang terakhir ini ya, kemudian tekan enter teman-teman ya. Nah hasilnya adalah 475.000. Bisa juga kita pakai rumus sum ya teman-teman ya, SUM ya, atau ada yang membaca sum ya.
Misalnya kita ganti sum sama dengan sum, kemudian ketikkan kurung buka. Nah, setelah ada kurung buka, teman-teman klik di sini, tahan dan kita geser ke kanan hingga kolom terakhir ya, April ya, kita lepas. Nah, otomatis sudah tertulis ringnya ya teman-teman ya, C6 sampai F6. Kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Kemudian kita enter. Hasilnya sama teman-teman ya. Jadi bisa pakai rumus yang tambah-tambah tadi, yang plus-plus tadi. Bisa juga dengan perintah sum atau sum atau sum ya. Jika sudah, kita copy ya teman-teman ke bawah ya. Kita tarik aja ini. Dekatkan kursor ke bagian kanan bawah. Sel yang berisi angka 475.000 ini ya teman-teman ya. Ini sini hingga berubah menjadi plus. Klik tahan, geser ke bawah. Lepas. Nah, otomatis hasilnya akan masuk ke sini ya. Kemudian jika sudah, kita akan menjumlah teman-teman ya dari sini ya. Sama, kita pakai sum lagi teman-teman ya. Ketikkan sama dengan. Di Excel selalu dimulai dengan sama dengan ya teman-teman ya. Kemudian sum atau sum atau sum. Kemudian kurung buka, ketik kurung buka. Kemudian kita blok atau seleksi baris mana saja yang mau dijumlah ya teman-teman. Klik baris sel C6 ya, kemudian klik tahan, geser sampai bawah teman-teman ya. Kita lepas. Jika sudah, kita tutup dan kurung tutup. Jika sudah, enter ya. Nah, kemudian kolom C1, kolom C sudah dijumlah ya, sudah ditotal teman-teman ya. Kemudian hasilnya kita copy ke kanan sini teman-teman. Dekatkan kursor pada kanan bawah, sudut kanan bawah, sel yang berisi angka 1.130.000 ini ya. Klik tahan, geser ke kanan. Jadi totalnya sudah ketemu ya teman-teman ya. Saya ingin menyampaikan sedikit teman-teman mengenai lembar kerja Excel ini ya. Teman-teman bisa lihat ini secara bawaan sudah ada ini ya, kotak-kotak ya dari sana ya. Namun garis-garis ke kotak-kotak ini sebenarnya tidak ada ya teman-teman ya. Ini sekedar garis bantu saja. Jadi nanti kalau dicetak ini tidak tercetak ya. Ini di sini ada kotak-kotak ini tidak akan tercetak teman-teman. Yang tercetak adalah ini ya, kotak-kotak yang kita bikin, all border yang kita bikin tadi. Ini bisa kita hilangkan garis bantu kotak-kotak ini dengan cara lihat menu pada bagian atas view ya. Nah, pada bagian grid line kita hilangkan centangnya atau kita unchecklist ya, hilangkan centangnya pada grid line ini. Nah, sehingga kotak-kotak garis bantu yang secara default muncul tadi sudah bisa hilang yang teman-teman ya. Itu jika teman-teman merasa terganggu dengan kotak-kotak ini ya, bawaan tadi ya. Kalau mau mengembalikan lagi pada bagian view ini, pada bagian klik view, kemudian pada bagian grid line kita klik lagi centangnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita sedikit belajar variasi pada garis-garis tabel ini teman-teman ya. Nah, ini kotak-kotak ini garisnya ini bisa kita bikin lebih tebal, bisa kita bikin lebih tipis ya teman-teman ya. Misalnya kita mau bikin lebih tebal ya, kita blok dulu semua ini tabel ini. Kemudian aktifkan menu home jika tidak berada pada home ya. Kemudian pada group font, pada all border ini ya teman-teman ya, klik tanda panah kecil ini ya, sehingga muncul drop down ke bawah ini. Pada more border ini kita klik.
yang bagian terakhir ini ya, more border, kita klik. Nah, untuk memilih garis tabel yang lebih tebal, kita bisa memilih di sini teman-teman ya. Kita bisa pilih, mungkin ini yang tebal. Nah, kemudian untuk mengaplikasikannya kita klik di sini teman-teman. Jika kita membuat garis tebal secara keseluruhan, maka kita aktifkan semuanya ya. Ini kita ganti semua, kita klik, nanti otomatis di sini akan tergantikan pada garis yang lebih tebal ya. Kita klik, otomatis akan tergantikan ya menjadi garis tebal. Ini juga kita klik, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi nanti semua akan menjadi garis tebal ya teman-teman ya. Kita klik OK, sudah. Nah, teman-teman bisa lihat ini garisnya menjadi lebih tebal ya. Atau jika kita ingin mengganti sebagian saja, misalnya pada kolom header ini ya, bisa teman-teman ya. Caranya yang di blok ini saja teman-teman. Kita blok sini, kemudian seperti tadi kita klik pada group font ini, kita klik pada all borders ini, klik tanda panah ke bawah, more border, kemudian kita pilih garisnya, misalnya ini, kita aktifkan ya teman-teman ya. Ini kita klik saja ya, ini. Yang di tengah sini jangan diklik ya teman-teman, karena yang mau kita aktifkan cuma pinggirnya saja ya. Jika ini diklik, maka di dalam header ini nanti menjadi tebal semua. Namun tinggal ini ya, tinggal teman-teman saja ya, terserah bagaimana maunya. Kalau mau pinggirnya saja ya seperti tadi, misalnya ini nggak usah ya. Klik lagi jadi tidak aktif, menjadi hilang. Jika sudah, kita klik OK. Nah, yang di tengah ini kita ganti yang garis tipis ya teman-teman ya. Kita klik seperti tadi pada border, more border, kita aktifkan namun garis yang tipis teman-teman ya. Kita pilih yang ini, aktifkan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi variasi ketebalan garis ini tergantung pada kreativitas kita ya teman-teman ya. Mau diaktifkan yang mana bisa, caranya sama seperti tadi. Atau jika kita mau default dari Excel, bisa kita batalkan saja. Seperti ini ya teman-teman ya. Sedikit menambahkan materi kita pada cara membuat tabel Microsoft Excel. Kita bisa menyisipkan kolom ya teman-teman ya. Misalnya kita mau menyisipkan kolom pada kolom G sini, sehingga jumlah ini, kolom jumlah akan berpindah pada kolom H. Kita klik saja kolom G ini ya teman-teman ya. Kita klik hingga seperti ini, klik kanan, kemudian insert ya, sehingga kolom jumlah akan berpindah menjadi H. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jika kita ingin memindahkan kembali, kita hapus saja kolom G ini ya. Klik, kemudian klik kanan, delete. Nah, ini akan menjadi kembali ya teman-teman ya. Itu tadi menyisipkan kolom ya. Sekarang kita ingin menyisipkan baris ya. Misalnya kita akan menyisipkan baris di bawah angka 4 sini ya. Kita klik nomor baris 10. Kemudian kita klik kanan, kemudian insert. Nah, ini adalah baris baru ya teman-teman ya. Jika tidak diperlukan, kita bisa menghapus baris ini ya teman-teman, sehingga baris yang di bawahnya akan naik. Kita hapus, kita klik saja sehingga terseleksi. Klik kanan, kemudian delete, sehingga kembali seperti tadi. Setelah itu kita akan membuat misalnya tanda tangan ya teman-teman ya. Misalnya di sini kita membuat tanda tangan
tanggal dulu ya, misalnya Jakarta 1 Desember 2022 ya. Karena ini melebihi margin ya, kita bisa geser ke sini ya teman-teman ya. Caranya kita pindah saja, kontrol CTRL huruf X di keyboard, kita klik di sini, kemudian CTRL plus V. Ya, jadi pindah ke sini teman-teman ya. Kemudian misalnya kita ingin mengetahui, nulis di sini ya, mengetahui misalnya bendahara. Oh, bukan begini ya. Di sini teman-teman ya. Nah, begini teman-teman ya. Penulisan tanda tangan seperti ini bisa dengan dua cara teman-teman ya. Caranya sama seperti ini. Namun ketika kita mengalami kesulitan untuk menempatkan area ini ya, kita bisa menggunakan text box ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya. Jika kita meletakkan di sini, ini kelihatan terlalu ke tengah sini ya teman-teman ya. Padahal kita maunya diletakkan agak ke sini ya, sehingga padahal kalau kita letakkan di sini nanti tahun ini akan terpotong ya teman-teman ya. Maka kita bisa menggunakan text box ya teman-teman. Kita belajar menggunakan text box ya teman-teman ya. Kita hapus saja ini. Jadi nanti bisa lebih presisi ya teman-teman. Caranya kita insert text box teman-teman. Klik insert, kemudian text box ini ya teman-teman ya, pada ini ada tulisan text box. Nah, ada kursor berubah menjadi tanda panah ke bawah ya. Kita klik, tahan, geser ke kanan, kemudian geser ke bawah sehingga membentuk kotak seperti ini. Kita lepas. Kemudian kita tulis seperti tadi ya, misalnya Jakarta, 1 Desember 2022. Misal di bawahnya mengetahui bendahara misalnya seperti ini teman-teman. Kita samakan ya ukuran hurufnya, misalnya seperti ini berapa sih? 16. Sesuaikan besarnya kotak ya. Jika nanti tidak sesuai maka akan terpotong. Ini sudah. Namun ini masih ada kotaknya teman-teman ya, sehingga nanti kalau dicetak akan terlihat kotaknya. Ini bisa digerakkan kemana-mana teman, ke sini bisa. Jadi sesuai kebutuhan ya. Ini lebih presisi teman-teman. Bagaimana kita meletakkan area tanda tangan ini. Sekarang kita hapus kotak text box ini teman-teman. Caranya kita klik pada kotaknya sini ya. Klik kanan, kemudian pilih format shape. Format sheet pada transparansi kita geser ke kanan hingga ujung menjadi 100% ya. Nah, pada bagian line color kita pilih no line, kemudian close. Nah, dengan begitu kotaknya menjadi hilang teman-teman ya. Namun ini masih bisa kita geser kemana-mana sesuai keinginan kita. Mau geser ke sini bisa, klik tahan, geser ke sini bisa. Atau kita mau pakai anak panah bisa teman-teman, anak panah pada keyboard. Nah, mungkin lebih enak pakai anak panah gitu ya teman-teman ya. Kemudian
kita belajar rename sheet ya. Sheet ini teman-teman ya, pada bagian bawah yang saya tunjukkan dengan kursor dengan mouse ini. Ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Nah, ini kita bisa rename ya, kita bisa ganti namanya. Misalnya ini kita rubah, klik kanan, rename, misalnya kas 1 gitu teman-teman ya. Kas 1, enter. Nah, ini mungkin pada bagian bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kita akan membuat tabel yang lain sehingga kita perlu sheet 2 di sini ya. Kita ganti nanti menjadi kas 2. Gitu teman-teman ya, maksudnya gitu ya. Nah, kita bisa membuat banyak sheet di sini, sheet yang berbeda dalam satu file teman-teman. Misalnya ini kan dalam satu file ya, ini suatu file. Kemudian kita membuat sheet lagi di sini. Namun dalam menyimpannya nanti ini akan tersimpan ke dalam satu file, gitu teman-teman ya. Nah, kenapa kita membuat sheet baru? Sheet baru diperlukan jika kita membutuhkan pengaturan tabel yang berbeda teman-teman. Misalnya kita ingin membuat tabel baru. Nah, jika kita letakkan di sini tabelnya, maka ketika settingan tabel itu berbeda dengan yang di atas, maka ketika kita mengatur tabel yang kedua ini, di atas ikut berubah teman-teman. Misalnya kita membuat kolom di sini. Nah, pada kolom sini kita membutuhkan kolom yang lebih lebar. Misalnya seperti ini. Namun tabel yang pertama tadi ikut berubah ya teman-teman ya. Nih yang di atas tadi yang kita buat tadi menjadi berubah. Nah, itulah pentingnya kita meletakkan pembuatan tabel yang lain ya teman-teman pada sheet yang berbeda ya. Gitu teman-teman maksudnya. Namun jika pengaturan tabel masih sama seperti ini, nanti kita misalnya membuat tabel seperti ini lagi, pengaturan sama dan lebar kolomnya sama, kita membuat tabel di sini pun tidak masalah, akan sama lagi nanti. Jadi lebih sederhana nanti ya caranya. Kemudian setelah kita bisa membuat dokumen seperti ini, kita misalnya mau membuat ini ya, pemisah ribuan teman-teman ya. Ini kan masih angkanya masih ngumpul ya, jadi agak sulit dibaca ya. Kita membuat misalnya titik, kita blok semua sini. Kita membuat pemisah ribuan teman-teman ya. Jika sudah, klik kanan, kemudian format cell, kemudian number, klik number ya, kemudian accounting. Nah, jika kita tidak ingin menambahkan RP, kita tidak usah pakai RP teman-teman ya. Kita pakai non gitu ya. Ini ya, kita pilih non. Namun kita jika ingin menambahkan RP, kita pilih saja RP-nya biar. Jika kita ingin menambahkan desimal di belakang koma, misalnya dalam RP itu kan yang terakhir kan ada koma, kemudian ada 02 teman-teman ya. Nah, itu kita bisa menggunakan ini. Nah, menjadi 2 ya, kita aktifkan di sini 2 sehingga ada tulisan koma 00 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini karena kolomnya kurang lebar teman-teman. Teman-teman tidak usah bingung. Ini kita bisa lebarkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin agar tabel ini nanti tidak terpotong, kita harus membuatnya menjadi landscape ya teman-teman ya. Jadi secara mendatar nanti mencetaknya, misalnya seperti ini, kita aktifkan dulu page layout, kemudian orientation sini, kita klik landscape. Jadi hasilnya akan mendatar ya teman-teman ya. Nah, nanti previewnya di sini, print preview sini ya. Teman-teman lihat pada garis tepi ini masih terlalu sempit, ini masih lebar ya, kita tambahkan marginnya.
marginnya kita tambahkan, margin, custom margin, pada left margin kita tambahkan ya teman-teman ya. Oke, kita preview lagi, klik. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Kemudian ini jangan sampai kepotong, kalau di bawah garis maka ini akan kepotong teman-teman ya. Tanda tangan kita geser ke atas ya. Kita marginnya dipersempit dulu teman-teman. Kita atur margin atas atau bawah lagi ya. Page layout, margin, custom margin. Nah, ini margin bawahnya kita kurangi teman-teman nilainya. Margin atasnya kurangi satu lagi. Mungkin begini. Kita oke. Nah, jadi tanda tangannya tidak akan terpotong. Jika sudah pekerjaan kita simpan ya file kita ya teman-teman ya. Caranya klik pada menu ini ya, file, klik save as, kemudian tentukan lokasi penyimpanan ya teman-teman ya. Misalnya di D ya teman-teman ya. Nah, D-nya sudah kita klik sehingga nanti akan tersimpan pada D. File name-nya kita tulis ya teman-teman ya. Kita ingin memberi nama apa? Misalnya laporan kas, gitu ya teman-teman ya. Lokasi sudah kita klik, kemudian nama sudah kita berikan. Jika sudah, kita klik tombol save. Nah, dengan begitu dokumen ini kita sudah menyimpan ya, sudah tersimpan dokumen ini ya teman-teman ya. Saran saya, jika teman-teman membuat dokumen, jangan lupa menyimpan file ya. Tidak harus menunggu selesai pekerjaan kita ya. Misalnya kita baru 5 menit langsung kita file save as seperti tadi ya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi jika listrik mati ya teman-teman ya. Jadi kita tidak kehilangan pekerjaan. Kemudian ketika sudah kita simpan seperti tadi, ini sudah kita simpan. Kita ingin menyimpan lagi, kita tidak usah menekan tombol save as teman-teman ya. Cukup kita tekan tombol file save, gitu teman-teman ya. Atau kita klik tombol yang ini ya, yang saya tunjuk dengan mouse. Di situ ada tulisan save ya. Atau bisa juga dengan perintah pada keyboard CTRL ditambah huruf S ya teman-teman ya. Oh ya, ini Mas, ketika kita tambahkan kolom satu kolom lagi apa tadi ya, ketika kita menambah satu kolom, ini akan menjadi tidak center ya teman-teman ya, karena jarak kiri dan kanan tidak sama ya. Ini lebih sempit, ini lebih lebar ya. Kita gabung kembali teman-teman, ini digabung dengan tambahan kolom tadi ya, satu kolom tadi, kemudian kita gabung, kita klik menu home. Nah, ini ya merge cell ya teman-teman ya, kita klik. Nah, ini merge cell-nya hilang, kemudian kita klik lagi merge cell, merge and center ya. Kemudian di bawahnya sama, kita blok atau kita seleksi dengan tambahan kolom satu tadi, klik merge and center, kemudian centernya hilang, kita klik lagi merge and center, sehingga di tengah-tengah tepat ya teman-teman ya. Kemudian kita sudah membuat dokumen, kemudian kita simpan lagi teman-teman ya, seperti saran saya tadi. Klik saja tombol save ini atau Ctrl S. Setelah itu ketika kita siap, kita coba preview sekali lagi. Nah, dokumen sudah bagus ya. Kemudian kita ingin mencetak ya teman-teman ya. Caranya, ketika kita sudah memastikan bahwa dokumen itu siap dicetak, artinya tidak ada masalah, misalnya terpotong atau gimana, ini kita bisa lihat ini garis putus-putus berada di bawah dokumen. Yang kanan juga pas, ini tidak akan memotong ya teman-teman ya, tidak akan memotong
data yang kita masukkan ya. Kemudian kita langsung cetak ya. Caranya file, pilih file, kemudian print. Kemudian kita pilih printer yang aktif ya teman-teman ya. Pastikan dulu printer teman-teman nyala ya. Jika teman-teman hanya punya satu printer, maka di situ akan otomatis aktif di situ. Namun jika ada beberapa printer, satu atau dua, maka kita harus milih ya printer mana yang mau digunakan. Nah, ini tempat saya karena ada dua, maka saya harus memilih ya. Yang saya aktifkan adalah yang satu, yang Canon ya. Ini ada tulisannya ready. Kita klik. Nah, jika kita membuat dokumen banyak halaman, di sini kita akan ditanya ya, halaman mana sampai kemana ya. Kalau tidak memilih pasti akan tercetak semua ya teman-teman ya. Secara default akan tercetak semua. Namun jika kita misalnya membuat 10 halaman dan kita ingin mencetak halaman 4 sampai ke 6, maka teman-teman perlu memilih ini. Page plus 6 to halaman berapa sampai berapa ya. Misalnya 4 sampai 6 ya, ini 4 di sini, 6 di sini ya. Atau jika kita hanya ingin mencetak pada dokumen yang kita seleksi ya, kita blok bisa teman-teman ya. Misalnya kita blok semua. Ini ya, dari awal sampai akhir, kemudian file, print. Nah, kita pilih di sini, kita klik. Pilih yang print selection ya. Print selection, jadi kita cetak yang hanya kita seleksi, yang hanya kita blok gitu ya, maksudnya gitu teman-teman ya. Jika sudah, kita langsung cetak ya dengan menekan tombol ini ya teman-teman ya, print ya. Klik saja print. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini tutorial kali ini, tutorial bagaimana cara membuat tabel dan pengaturannya di lembar kerja Microsoft Excel ya. Jangan lupa teman-teman dapatkan update terbaru ya setiap harinya, video-video dari kami dengan cara klik subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan setiap kami mengupload video-video terbaru ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti tutorial tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.